Di video ini saya akan membahas tentang penggunaan perintah distinct dan where. Perintah distinct digunakan untuk menampilkan data unik, di mana kita ingin menghapus atau tidak menampilkan data-data yang sama. Kemudian untuk perintah where, kita gunakan untuk menerapkan kriteria pencarian data. Misalnya kita hanya ingin menampilkan data tertentu saja, tidak semua data ditampilkan. Prasyarat untuk video ini adalah seperti biasa kita menggunakan MySQL dan MySQL Workbench. Kemudian kita juga akan menggunakan Nodewin Database untuk sebagai contoh aplikasi perintah-perintah SQL yang kita bahas. Kita mulai aja. Materi distinct. Misalnya kita membutuhkan daftar kota tempat tinggal karyawan. Oke, untuk bisa menampilkan data ini, pertama kita buka MySQL Workbench dan kita cari data karyawan kira-kira ada di mana. Oke, kita lihat di daftar tabel Nodewin, kita melihat dari atas ada customer, employee, dan seterusnya. Kalau data karyawan sepertinya akan ada di tabel employees. Kita lihat dulu dengan menekan tombol tabel ini. Kita lihat kota tempat tinggal karyawan yang ingin kita tampilkan itu ada di kolom apa. Kita coba scroll, kita cari, ada mulai dari last name, first name, bukan itu, job title, bukan itu yang kita inginkan. Di sini ada city. City adalah kota. Jadi ini kolom city ini adalah kolom yang ingin kita tampilkan. Jadi kita ingin menampilkan daftar kota tempat tinggal karyawan. Oke, kita sudah tahu kolom apa yang ingin kita tampilkan dan dari tabel apa, yaitu kolom city dari tabel employees. Kita kembali ke layar SQL kita. Kita mulai dengan menuliskan perintah pertamanya, select. Selalu mulai dari select. Jadi kita sudah mengetahui kita ingin menampilkan kolom kota, city. Dari tabel apa? Dari tabel employees. Oke, kita tampilkan. Kita jalankan. Oke, di sini menampilkan ada yang tinggal di Bellevue, Kirkland, Redmond, Seattle, dan seterusnya. Tentunya ini tidak menarik tampilannya, karena di sini kita lihat, ternyata ada 3 karyawan tinggal di Redmond. Tapi kita tidak ingin mengetahui jumlah karyawan, kita hanya ingin mengetahui karyawan perusahaan ini tinggal di kota apa aja. Jadi kita ingin menghilangkan yang duplikat-duplikat ini. Bagaimana kita bisa menghilangkan itu, atau bagaimana caranya kita bisa menampilkan hanya kota-kota yang unik saja. Kita gunakan perintah yang disebut sebagai distinct. Jadi di sini perintahnya menjadi tampilkan kota-kota yang unik dari tabel karyawan, dari tabel employee. Kita jalankan. Dari sini ternyata sebaran tempat tinggal karyawan ada di 4 kota, Bellevue, Kirkland, Redmond, dan Seattle. Oke, untuk lebih memahami perintah distinct, kita coba dengan contoh lain. Misalnya kita ingin mengetahui daftar kategori produk. Oke, seperti tadi, kita harus mengetahui dulu datanya. Datanya yang ingin kita tampilkan ada di mana. Karena yang ingin kita tampilkan adalah daftar kategori produk, maka ini terkait dengan produk. Kita lihat, di mana tabel yang menyimpan data produk. Kita scroll ke bawah, kita cari, ini ada produk di sini. Kita coba lihat, datanya seperti apa sih? Oke, di tabel produk ada kolom supplier, product code, product name, harga beli atau standard cost, harga jual atau price. Kemudian bukan itu yang kita inginkan. Di sini ada kategori. Jadi kita ingin menampilkan ini kan? Jadi kita tahu, kita ingin menampilkan kolom kategori di tabel products. Kita kembali ke layar SQL kita. Selalu mulai dari select. Select kita gunakan untuk menentukan kolom apa yang ingin kita tampilkan. Kita ingin menampilkan kolom kategori dari tabel products. Oke, kita jalankan dulu. Karena kita hanya ingin menampilkan statement yang ini, kita pilih yang tombol ini. Oke, kita dapatkan di sini ada beverage atau minuman, condiments, oil, jams, dried fruit, dan seterusnya. Ini adalah semua daftar kategori produk yang dijual oleh perusahaan ini.
Sekali lagi, kita tidak ingin ada data duplikat seperti ini, muncul 2 kali, ada condiments, muncul di sini, ada dried fruit and nuts, muncul beberapa kali. Kita tidak mau, kita hanya ingin menampilkan data yang unik. Maka kita tampilkan di sini, tambahkan di sini perintah distinct. Kita jalankan. Sekarang yang kita dapatkan adalah daftar kategori produk yang unik saja, yang duplikat-duplikat sudah dihapus atau tidak ditampilkan. Bukan dihapus ya, tapi hanya tidak ditampilkan. Oke, itu untuk penggunaan keyword distinct. Selanjutnya, where. Where digunakan untuk membatasi kriteria data yang ingin kita tampilkan. Saya sampaikan tadi di awal. Misalnya, kita ingin menampilkan first name, last name, kota, dan provinsi pelanggan yang tinggal di provinsi California. Oke, seperti biasa, kita mulai dengan mencari dulu. Data ini ada di mana? Kita ingin menampilkan data first name, last name, kota, provinsi pelanggan. Maka itu adalah data pelanggan. Kita cari dulu. Tabel apa yang kira-kira memiliki data pelanggan? Kita lihat, oh, di sini ada customer. Kita lihat, oke, first name ada di sini, last name ada di sini, kemudian kota, kita coba scroll, city, dan state province. Ini adalah provinsinya. Oke, semua data ada di sini, maka ini adalah tabel yang kita inginkan. Sehingga kita bisa langsung mulai menuliskan SQL-nya. Saya ingin menampilkan first name, last name, kota, dan provinsi. Maka itu yang harus ada di statement select-nya. Select, first name, last name, city, dan kita juga bisa lihat daftar kolomnya di sini ya. City dan state province. State province. Oke, ini saya kecilkan supaya kelihatan besar. Dari tabel apa? Dari tabel customers. Kita jalankan dulu, kita tampilkan. Oke, di sini muncul semua nih, dari Ana, Antonio, Thomas, Christina, dan seterusnya. Muncul dari semua kota dan provinsi. Kita lihat lagi. Oh, ternyata kita tidak ingin menampilkan semua customers, kita hanya ingin customer atau pelanggan-pelanggan yang tinggal di provinsi CA. Jadi, kalau kita lihat secara manual, di sini kita tidak ingin Ana, karena Ana tinggal di WA. Kita tidak ingin menampilkan data Ana. Antonio juga kita tidak mau, Thomas kita mau tampilkan, karena dia tinggal di provinsi CA atau California. Oke, bagaimana kita bisa membatasi atau menerapkan kriteria pencarian tersebut? Kita menggunakan filter atau statement where. Jadi kita tentukan, saya tidak ingin melihat semua customer. Saya hanya ingin melihat customer yang state province-nya sama dengan CA. Ya kan? Jadi kita tulis saja di mana atau where ya. Di mana state province sama dengan CA. Maaf, CA. Kita menggunakan petik karena ini merupakan string. Jadi kita harus tambahkan petik. Tambahkan di sini, muncul di sini, ternyata ada 3 pelanggan yang tinggal di provinsi California. Si Thomas tinggal di Los Angeles, Daniel dari San Francisco, Alexander dari Los Angeles. Contoh lain. Misalnya kita ingin menampilkan nama dan harga semua produk yang harga jualnya lebih dari $20. Harga jual adalah price. Oke, kita cari dulu ada di mana nih data produk. Ya, kita cari dulu dari sini ada customer, employee, order. Oh, ada produk di sini. Kita lihat nih datanya dulu, tabelnya. Tabel kita ingin menampilkan nama. Nama itu ada di tabel, ada di kolom bernama product name. Kemudian saya juga ingin menampilkan harga jual. Harga jual itu di sini namanya adalah list price. Oke, jadi sekarang kita udah tahu kolom apa yang ingin kita tampilkan dan dari tabel apa. Kita bisa masuk kembali ke layar SQL kita. Jadi
Seperti biasa, selalu mulai dari select. Jadi, kita sudah tahu kita ingin menampilkan nama produk. Nama produk ada di product name. Product name dan harga jual atau price. Di sini ada list price. List price. Oke, kita sudah definisikan kolom apa yang ingin kita tampilkan. Selanjutnya kita definisikan dari tabel apa data ini. Data produk dan list price ada di tabel products. Kita tampilkan products. Oke. Sampai sini dulu, kita coba, kita jalankan. Ya, kalau tidak ada error, kita sudah bisa menampilkan product name dan list price. Oke, itu sudah baik. Langkah selanjutnya kita lihat constraint atau batasan data yang mau kita tampilkan. Ternyata kita tidak mau melihat semua produk. Kita hanya mau melihat atau mendaftar semua produk yang harganya lebih dari $20. Nah, batasan itu berarti tergantung dari list price. Dalam kata lain, kita ingin menampilkan product name yang list price-nya, kolom list price-nya itu lebih dari $20. Jadi kita gunakan perintah where. Sehingga bacanya, saya ingin menampilkan product name, list price dari produk di mana list price di atas $20. Kita lihat di sini, karena ini bukan string, maka kita tidak perlu mengupdate dengan petik. Kita jalankan saja. Eksekusi. Kita lihat di sini sekarang hanya yang di atas $20 yang muncul. Dan $20, $21,35 dan seterusnya. Oke, itu adalah contoh penggunaan where. Nah, contoh lain, lanjutan. Di contoh ini kita tidak sekedar menampilkan salah satu kolom, tapi kita ingin menampilkan hasil operasi matematika. Contoh nih, saya tidak mau melihat nama produk, tapi nama produk dan harga produk, tapi saya ingin melihat produk ini memberi perusahaan berapa banyak keuntungan atau laba tiap produk itu berapa. Nah, laba seperti kita ketahui itu dihitung berdasarkan harga jual dikurangi harga beli. Jadi kalau misalnya kita ingin menampilkan nama dan laba semua produk, pertama kita lihat ada di kolom apa tuh laba. Ternyata laba tidak ada, tapi ada list price dan standard cost. List price itu adalah harga jual, standard cost adalah harga beli. Kalau kita tahu itu, kita bisa mengetahui laba. Oke, kita mulai saja. Berarti kita sudah tahu, kita bisa menampilkan itu sebagai laba. Hasil operasi antara harga jual dikurangi harga beli itu adalah laba. Kita gunakan select, kita tampilkan product name. Kemudian kolom kedua yang ingin kita tampilkan adalah hasil operasi antara harga jual dikurangi dengan harga beli. Maka di sini saya tulis list price, oke, dikurangi ya. Di sini kita lihat kolomnya list price dikurangi dengan standard cost. Standard cost. Oke, cukup. Langkah selanjutnya setelah kita definisikan select, kita definisikan from. Dari tabel apa? Data-data di atas ini dari tabel products. Maka kita tampilkan products. Oke, kita jalankan. Oke, nah di sini kita lihat, oh ternyata produk bernama Chai ini harganya labanya $4,5. Ingat, ini adalah laba, bukan harga jual, bukan harga beli, tapi ini laba. Laba adalah harga jual dikurangi dengan harga beli. Oke, kita lihat di sini labanya masing-masing. Sirup ada $2,5 labanya per item. Kajun harganya $5,5 dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya kita lihat di sini, nama kolomnya kok jelek ya? Karena nama kolomnya secara otomatis akan dibuat seperti apa yang kita tulis mengikuti perintah statement select. Kalau kita ingin ubah ini menjadi nama lain, kita bikin alias yang
disebut sebagai alias. Sederhana saja, perintah S. Misalnya kita ingin buat itu namanya adalah laba, boleh, ya kan? Kita jalankan. Dari sini nama kolomnya menjadi laba, ya kan? Jadi lebih mudah untuk dibaca. Oke. Nah, operasi matematika ini tidak hanya bisa digunakan mengikuti statement select, tapi juga bisa digunakan di sebagai kriteria penampilan data mengikuti statement where. Misalnya perusahaan ingin menampilkan nama dan laba semua produk yang labanya lebih kecil atau sama dengan 5. Jadi kita ingin, misalnya perusahaan ingin menampilkan barang-barang yang untungnya kecil, yang labanya kecil. Kita mulai saja. Kita ingin tampilkan select product name. Kita cepat aja karena kita sudah tahu tadi dari sebelumnya. Standard cost as laba misalnya from products. Ya kan? Kalau kita tampilkan ini, seperti kita tahu tadi, kita akan menampilkan semua produk. Kita tidak ingin menampilkan semua produk, kita ingin tampilkan yang harganya, labanya kurang atau sama dengan dari $5. Kita lihat di sini. Misalnya chai ini kurang dari $5, maka kita ingin ini ditampilkan. Sirup juga kurang. Kajun di atas $5, maka kita tidak ingin melihat kajun ini. Kita, dengan kata lain, kita ingin hanya menampilkan yang kolom laba ini kurang dari $5. Where list price dikurangi standard cost itu kurang dari sama dengan $5. Oke, kita lihat karena permintaannya di sini adalah lebih kecil atau sama dengan, maka kita harus menambahkan perintah atau operator kurang dari sama dengan 5. Kita jalankan ini. Maka, jadi kita lihat sekarang kita hanya melihat produk-produk yang labanya kecil, di mana laba kecil adalah labanya kurang dari atau sama dengan $5.